Di sini saya akan menjelaskan apa itu kartu prakerja. Kartu prakerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi, skilling dan reskilling. Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate, baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara reskilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi, misalnya menjadi wirausaha. Tujuan program Kartu Prakerja adalah mengurangi pengangguran maupun pencegahan pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja. Saya akan melanjutkan mempresentasikan dua berita. Berita pertama saya ambil dari CNN Indonesia yang dilansir pada hari Minggu 16 Agustus 2020. Berita ini berjudul Kartu Prakerja Kibarkan Semangat di Tengah Pandemi. Pada tahun pertama Kartu Prakerja ini, pemerintah menargetkan 5,6 juta penerima kartu prakerja dan 6.089 orang merasakan manfaat dari program ini. Di antaranya, Robi Sandi mengikuti program Japanese Cheesecake dan Yosebila Noni Erni mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Setiap penerima kartu prakerja menerima bantuan senilai 3.550.000 yang terdiri atas dana beasiswa untuk membeli pelatihan dan dana intensif untuk 4 bulan. Berita kedua saya ambil dari detik.com yang dilansir pada Kamis 27 Agustus 2020. Berita ini berjudul Subsidi Gaji Karyawan dan Kartu Prakerja. Inilah perbedaannya. Subsidi gaji karyawan diberikan kepada pekerja aktif yang gajinya di bawah 5 juta per bulan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kartu prakerja untuk para pencari pekerja atau buruh yang di PHK, dan pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Pemerintah menargetkan kuota subsidi gaji karyawan mencapai 15.700.000 orang, sedangkan kartu prakerja mencapai 800 orang setiap gelombangnya. Program subsidi gaji karyawan diberikan oleh pekerja dalam 2 tahap, yaitu dengan jumlah Rp1.200.000, sehingga totalnya dalam 4 bulan menjadi Rp2.400.000. Sedangkan kartu prakerja mendapatkan Rp3.550.000 dengan rincian uang saku Rp2.400.000 atau Rp600.000 per bulan, 1 juta untuk pelatihan dan Rp150.000 sebagai insentif pelatihan selama 3 bulan. Kemudian saya akan mengulas apa yang telah disampaikan oleh Nadila dan Natasha yang sesuai dengan Perpres nomor 36 tahun 2020. Kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja. Program ini ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan kerja, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi peserta kartu prakerja yaitu merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Penerima kartu prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan kisaran tertentu untuk mengikuti pelatihan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang dimaksud seperti pembekalan dan peningkatan kompetensi kerja dan alih kompetensi kerja. Pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan oleh lembaga pelatihan milik swasta, BUMN, BUMD maupun pemerintah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut paling sedikit memiliki kerjasama dengan platform digital, memiliki program pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mendapat persetujuan manajemen pelaksana. Pelatihan ini wajib memberikan sertifikat pelatihan pada penerima kartu prakerja.
Baiklah, di sini saya akan mengulas beberapa berita yang telah disampaikan teman-teman saya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Kami mengambil kontroversi dari kalangan rakyat yang telah disampaikan oleh kompas.com referensinya, yang ditulis oleh Muhammad Idris pada tanggal 22 April 2020. Bahwasanya menurut kami ini, setelah membaca ulasan ini, program kerja ini sangat prematur. Kenapa dikatakan prematur? Karena platform belum tersedia secara efektif dan relevan. Kenapa dikatakan tidak efektif dan belum relevan? Bayangkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, kita harus membayar 1 juta rupiah untuk mengikutinya. Walaupun uang tersebut dari pemerintah disediakan 3,550.000 rupiah. Namun hal tersebut sangatlah mahal, kurang relevan. Bayangkan ketika 1 juta dikalikan 5,6 juta rakyat yang menerimanya, pasti anggarannya akan menjadi 5,6 triliun yang dikantongi oleh lembaga pelatihan. Jadi seperti itu. Di sisi lain, kita bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis tersebut tanpa harus menggabur-gaburkan uang negara di YouTube ataupun Google dengan referensi yang mirip-mirip. Jadi seperti itu. Namun dari program ini kami juga mengapresiasi pemerintah. Di masa pandemi ini pemerintah melakukan bantuan-bantuan ini kepada orang yang terkena PHK khususnya. Dengan bantuan tersebut mungkin sangat bermanfaat. Sesuai Pancasila sila yang kelima, dia mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan sosial bagi orang yang kurang mampu karena PHK tersebut. Jadi seperti itu.